Perkenalkan, nama saya Nafaza Kurota Afida. Perkenalkan, saya Isriani. Perkenalkan, nama saya Tania Putri. Perkenalkan, nama saya Fatia Firdaus. Oke guys, let's see our video. Penetapan dan ketetapan pajak. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 PMK 03/2012 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183 PMK 03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK 03/2012 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Materi berikutnya adalah pajak terutang. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah: yang pertama, pada suatu saat untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga. Yang kedua, pada akhir masa untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh pengusaha kena pajak atas pemungutan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, atau yang ketiga, pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan. Berikutnya, tentang jenis penetapan dan ketetapan pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama, surat tagihan pajak atau disebut STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Yang kelima, surat ketetapan pajak nihil SKPN. Semuanya mempunyai ketetapan hukum yang penagihannya dapat dilakukan dengan menerbitkan surat paksa. Selanjutnya, surat tagihan pajak STP. Surat tagihan pajak atau biasa disebut STP, pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 145 PMK 03/2012, 183 PMK 03/2015, PMK 18 PMK 03/2021. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak dalam hal: yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah satu dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang PPN, kecuali isian faktur pajak telah mencantumkan: yang pertama, identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Yang kedua, identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan huruf G Undang-Undang PPN dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Berikutnya, surat ketetapan pajak atau biasa dengan disebut SKP. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 15, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. SKP sebagaimana dimaksud di atas diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berikutnya, ada utang pajak dan penagihan. Dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Pada dasarnya, besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungan pajak terutang tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Berikutnya, bunga penagihan.
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud di atas dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan sanksi. Selanjutnya, urutan penagihan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, contoh urutan penagihan pajak jika diasumsikan WP tidak beritikat baik untuk melunasi hutang pajaknya. Seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, ada penagihan seketika dan sekaligus. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, PMK 24/PMK 03/2008, PMK 85/PMK 03/2010, penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Kapan penagihan seketika dan sekaligus dilakukan? Yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung jawab memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Atau yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepalitan. Selanjutnya, daluarsa penagihan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Kapan daluarsa penagihan pajak tertangguh? Apabila yang pertama, diterbitkan surat paksa. Yang kedua, ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 4 Undang-Undang KUP, atau yang keempat, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian, gugatan. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, untuk melaksanakan asas keadilan wajib pajak diperkenankan untuk melakukan gugatan terhadap yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26. Yang ketiga, penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Kemudian, penghapusan piutang pajak. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 68/PMK 03/2012. Apa saja yang bisa dilakukan penghapusan? Yang pertama, ada piutang pajak yang tercantum. Di dalamnya terdapat surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat ketetapan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Yang kedua, piutang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data administrasi kantor pelayanan pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena yang pertama, wajib pajak atau penanggung pajak meninggal dunia atau tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan. Yang kedua, wajib pajak atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa. Yang keempat, dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kelima, hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data administrasi kantor pelayanan pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena yang pertama, wajib pajak bubar,
likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan. Yang kedua, hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa. Yang ketiga, dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang keempat, hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dan adanya perubahan kebijakan atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, keberatan dan banding. Ada dasar hukum yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03 Tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Pada bagian keberatan pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JO, PMK 9 PMK 03 Tahun 2013 JO, PMK 202 PMK 03 Tahun 2015, jika wajib pajak merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang dikenakan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Keberatan dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Dan yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada jangka waktu keputusan keberatan. Kapan jangka waktu keputusan keberatan? Yaitu Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Banding pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, jika WP tidak puas atas keputusan keberatan maka ia dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Syarat yang harus dipenuhi WP dalam mengajukan banding pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tata cara pengajuan surat permohonan banding yaitu yang pertama, banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding. Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 bulan tersebut. Ketiga, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Yang keempat, banding diajukan dengan sertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Dan yang kelima, selain dari persyaratan di atas, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Selanjutnya, imbalan bunga atas keputusan keberatan atau banding atau peninjauan kembali yang dikabulkan. Pada pasal 27B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, wajib pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Imbalan bunga yang diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui wajib pajak. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas SPT yang menyatakan lebih bayar yang diterbitkan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKP nihil. Materi selanjutnya tentang pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan. Dasar hukumnya yang pertama terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nomor 3, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 PMK 03 2013 tentang tata cara pembetulan.
Dasar pembetulan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 JOPMK 11 /PMK 03 /2013. WP dapat mengajukan permohonan pembetulan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan: pertama, surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang kedua, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, selanjutnya surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga, surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak bumi dan bangunan, surat tagihan pajak bumi dan bangunan, surat keputusan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan, yang terakhir surat keputusan pengurangan denda pajak bumi dan bangunan. Ruang lingkup pembetulan. Penjelasan Pasal 16 Nomor 28 Tahun 2007 PMK 11 /PMK 03 /2013. Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang dapat dibetulkan meliputi: yang pertama, kesalahan tulis, antara lain berupa kesalahan penulisan nama, alamat, nomor pokok wajib pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, masa pajak atau tahun pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang. Yang kedua, kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian suatu bilangan atau kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Yang terakhir, kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan presentase norma penghitungan penghasilan neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penghasilan tidak kena pajak, kekeliruan perhitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Jangka waktu pembetulan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 2007 PMK 11 /PMK 03 /2013. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak. Hak WP terkait dengan pembetulan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 2007 PMK 11 /PMK 03 /2013. Wajib pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan menjadi dasar Direktur Jenderal Pajak menambah, mengurangkan, menghapuskan, atau menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak. Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas pemerintahan wajib pajak tersebut. Pembukuan dan pencatatan. Dasar hukumnya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, serta kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Pengertian pembukuan. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Ketentuan penyelenggaraan pembukuan. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ketentuan penyelenggaraan pembukuan. Yang pertama, pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
Keenam, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Yang ketujuh, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing dan bentuk usaha tetap dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau unit lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak serta elektronik melalui alaman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan tersebut diajukan oleh wajib pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru. Permohonan tersebut ditandatangani secara digital dengan disertai kelengkapan persyaratan yang terdiri dari: pertama, pernyataan bahwa pembukuan wajib pajak akan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya dicatat dalam satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Dan kedua, memiliki surat keterangan fiskal yang masih berlaku pada saat permohonan diajukan. Pengertian pencatatan berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Junto PMK 54-PMK.03-2021. Pencatatan wajib dilakukan oleh A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, memilih untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan C. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu. Ketentuan pokok pencatatan. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Pencatatan harus dilakukan: 1. Dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Kedua, dikerjakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah. 3. Dalam suatu tahun pajak berupa jangka waktu 1 tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dan 4. Secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran bruto dan atau penghasilan bruto. Pemeriksaan. Dasar hukumnya: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atau atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang tata cara lain untuk menghitung peredaran bruto. Pengertian pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian lain terkait dengan pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan sehubungan dengan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. A. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dilakukan dalam hal: 1. Pemeriksaan kantor diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya. 2. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan atau keterangan kepada pihak ketiga. 3. Ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak. Dan atau 4. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak. Pemeriksaan lapangan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.
Standar pelaksanaan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 8 PMK 17 garing PMK titik 03 garing 2013 Junto PMK 184 garing PMK titik 03 garing 2015 Junto PMK 18 garing PMK titik 03 garing 2021. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu A. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama. B. Luas pemeriksaan atau audit space ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan. C. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Prosedur pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu 1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama. 2. Luas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain. 3. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. 4. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. 5. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. 6. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Standar pelaporan hasil pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu A. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas. B. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai 1. Penugasan pemeriksaan, 2. Identitas wajib pajak, 3. Pembukuan atau pencatatan wajib pajak, 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan, 5. Data atau informasi yang tersedia, 6. Buku dan dokumen yang dipinjam, 7. Materi yang diperiksa, 8. Uraian hasil pemeriksaan, 9. Ikhtisar hasil pemeriksaan, 10. Penghitungan pajak terutang, 11. Simpulan dan usul pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak wajib A. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. B. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. C. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. D. Melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan. Peminjaman dokumen. Prosedur peminjaman dokumen dalam proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai pasal 28 PMK 17 garing PMK titik 03 garing 2013 Junto PMK 184 garing PMK titik 03 garing 2015 Junto PMK 18 garing PMK titik 03 garing 2021. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Buku, catatan, dan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain. B. Dalam hal buku, catatan, dan atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan. C. Dalam hal untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Pemeriksa pajak dapat meminta bantuan kepada 1. Wajib pajak untuk menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak, atau 2. Seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak. Penolakan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Penolakan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dengan tujuan lain. Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan wajib pajak. Wakil atau kuasa wajib pajak harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
Penyegelan. Pemeriksa wajib pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Pembukaan segel dilakukan apabila A. Wajib pajak, wakil kuasa atau pihak yang dapat mewakili wajib pajak telah memberi izin kepada pemeriksa pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan atau telah memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. B. Berdasarkan pertimbangan pemeriksa pajak, penyegelan tidak diperlukan lagi, dan atau C. Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana. Penjelasan wajib pajak dan pihak ketiga. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. Wajib pajak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan dalam bentuk A. Lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, atau B. Surat sanggahan dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka apabila A. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, atau B. Wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan sesuai pasal 36 atau pasal 37 dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. Pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Instruksi atau persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang, adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan A. Secara terbuka atau B. Secara tertutup. Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup tidak dengan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan menuangkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan dengan mencantumkan A. Pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, B. Simpulan mengenal dan atau tidaknya bukti permulaan, dan C. Tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan.